pelajaran ruang 9 semester 2. Sebelum memasuki ke dalam video materi, mari kita perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Balkis Mailufar. Saya Gulpa Taskia Beda. Saya Bilkis Aurelia. Saya Gina Salina Gunawan. Saya Sofia Naura Ainul Fahmi. Dan itulah, mari kita masuk ke video materi pembahasan. Saya Gulpa Taskia Beda ingin menjelaskan tentang materi perubahan sosial masyarakat Indonesia pada era modernisasi. Yang pertama, pengertian modernisasi. Modernisasi adalah proses perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang lebih maju, rasional, dan berbasis teknologi. Di Indonesia, modernisasi terjadi karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, globalisasi. Ketiga, pembangunan ekonomi. Dan keempat, pengaruh budaya luar. Ciri-ciri perubahan sosial di era modernisasi ada A. Pola pikir rasional. Masyarakat mulai berpikir logis. B. Kemajuan teknologi. Ada internet, smartphone, media sosial yang berkembang pesat dan komunikasi jadi lebih cepat dan mudah. C. Mobilitas sosial meningkat. Orang lebih mudah berpindah status sosial lewat pendidikan dan pekerjaan. D. Individualisme meningkat. Masyarakat cenderung lebih fokus pada diri sendiri dibanding kepentingan bersama. E. Urbanisasi. Banyak orang pindah dari desa ke kota untuk mencari pekerjaan. 3. Perubahan sosial di Indonesia. A. Perubahan bidang dalam teknologi yang dari dulunya surat sekarang menjadi chat atau video call. Perubahan bidang ekonomi dari agraris pertanian ke industri jasa. Atau juga ada muncul pekerjaan baru seperti content creator dan programmer. C. Perubahan dalam bidang pendidikan. Akses pendidikan lebih luas, pembelajaran bisa dilakukan secara online. D. Perubahan dalam gaya hidup. Lebih modernisasi dan praktis dan mengikuti tren global, fashion, makanan, dan hiburan. E. Perubahan dalam nilai dan norma. Nilai tradisional mulai berkurang dan lebih terbuka terhadap budaya luar. Dampak modernisasi. Dampak modernisasi ada dampak positif dan negatif. Yaitu dampak positifnya adalah teknologi mempermudahkan kehidupan, pendidikan lebih maju, dan ekonomi berkembang pesat, informasi mudah diakses. Dampak negatifnya, lunturnya budaya lokal, meningkat individualisme, kesenjangan sosial, dan pengaruh budaya asing yang tidak sesuai. Contoh nyata di Indonesianya adalah penggunaan aplikasi seperti ojek online, media sosial sebagai sarana komunikasi utama, dan banyak anak muda bekerja di bidang digital. Nah, cara menyikapi modernisasi adalah masyarakat harus menyaring budaya asing, melestarikan budaya lokal, menggunakan teknologi dengan bijak, dan tetap menjaga nilai gotong royong. Kesimpulannya adalah modernisasi membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik dari segi teknologi, ekonomi, maupun sosial. Perubahan ini memberikan manfaat, tapi juga tantangan. Oleh karena itu, masyarakat harus mampu beradaptasi tanpa meninggalkan identitas budaya bangsanya. Asik! Halo semuanya, seperti yang kalian ketahui di opening, nama aku Bilkis Aurelia. Di sini aku akan menjelaskan materi tentang uang dan lembaga keuangan. Apa itu uang? Uang adalah alat tukar yang sah dan diterima secara umum dalam transaksi ekonomi. Apa itu lembaga keuangan? Lembaga keuangan adalah institusi yang berperan dalam mengelola dan mengalirkan dana dalam sistem ekonomi seperti bank dan non-bank. Nah, apa sih fungsi uang? Fungsi uang itu bisa menjadi alat tukar, penyimpan nilai, dan satuan hitung. Dan jenis uang, ada uang kartal, yaitu uang kertas, uang logam, dan uang digital, cek, giro, transfer elektronik. Nilai uang, nilai nominal, nilai yang tertera, nilai intrinsik, nilai bahan membuat uang. Lembaga keuangan, yaitu bank. Fungsi bank menghimpun dana, menyalurkan kredit, jasa keuangan. Jenis bank ada bank sentral, ada bank umum, dan ada BPR, yaitu bank pengkreditan rakyat. Dan ada juga non-bank. Non-bank terdiri atas asuransi, penggadaian, koperasi. Itu
aja sih guys. Kalau mau tahu info lebih lanjut, kalian bisa cari di website-website yang menyediakan materi tentang uang dan lembaga keuangan. Sekian dari aku, Birgit Aurelia. Terima kasih. Bye-bye. Halo teman-teman, aku Balkis Nelufer yang akan membawakan materi mengenai globalisasi. Di zaman sekarang, kita pasti sudah sering mendengar kata globalisasi. Misalnya saat penggunaan internet, membeli produk luar negeri, menonton film dari negara lain, atau berkomunikasi lewat video call ataupun voice call. Semua itu merupakan contoh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu sebenarnya apa sih globalisasi itu? Globalisasi adalah proses mendunia, yaitu keadaan ketika hubungan antar negara menjadi semakin dekat dan saling terhubung tanpa batas ruang dan waktu. Dengan adanya globalisasi, informasi, budaya, teknologi, dan perdagangan dapat menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Ciri-ciri globalisasi ada 5. Yang pertama, perkembangan teknologi semakin besar. Yang kedua, komunikasi antar negara semakin mudah. Yang ketiga, perdagangan internasional meningkat. Yang keempat, budaya asing mudah masuk ke suatu negara. Yang kelima, kerjasama antara negara makin luas. Bentuk globalisasi di berbagai bidang. Yang pertama, bidang komunikasi. Bentuk globalisasi di berbagai bidang. Yang pertama, bidang komunikasi. Globalisasi membuat komunikasi menjadi lebih cepat dan mudah. Contohnya menggunakan WhatsApp, Zoom, video call, dan media sosial lainnya. Yang kedua, bidang ekonomi. Terjadi perdagangan bebas antara masuknya produk luar ke dalam negeri. Contohnya, kita bisa membeli makanan, pakaian, atau barang elektronik dari negara lain. Yang ketiga, bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi berkembang sangat cepat. Contohnya menggunakan laptop, internet, kecerdasan buatan atau AI, dan alat modern lainnya. Keempat, bidang budaya. Budaya dari negara lain mudah masuk. Contohnya seperti K-pop, anime, fashion luar negeri, dan makanan internasional. Yang kelima, bidang transportasi. Transportasi semakin modern dan cepat. Contohnya pesawat terbang, kereta cepat, dan mobil listrik. Dampak positif globalisasi ada 6. Di antara lain, komunikasi menjadi lebih cepat dan mudah, informasi mudah didapatkan, ilmu pengetahuan berkembang pesat, ekonomi meningkat melalui perdagangan, transportasi semakin canggih, dan hubungan antara negara semakin baik. Di sisi lain juga ada dampak negatifnya. Yang pertama, budaya lokal mulai dilupakan. Yang kedua, meningkatnya perilaku konsumtif. Yang ketiga, persaingan kerja semakin ketat. Yang keempat, kesenjangan sosial semakin meningkat. 5. Kerusakan lingkungan akibat industrialisasi. Yang keenam, masuknya pengaruh buruk dari internet. Sikap globalisasi. Agar tidak terpengaruh buruk, kita sebagai bisa yang pertama, menyaring budaya asing yang masuk. Yang kedua, mencintai budaya Indonesia. Yang ketiga, menggunakan teknologi dengan bijak. Yang keempat, rajin belajar agar mampu bersaing. Yang kelima, tetap menjaga sopan santun dan nilai bangsa. Jadi, globalisasi adalah proses mendunia yang membawa dampak positif dan negatif. Sebagai generasi muda, kita harus mampu memanfaatkan manfaat globalisasi dan menghindari dampak buruknya. Sekian dari saya untuk presentasi globalisasi ini. Sekarang akan dilanjutkan ke teman berikutnya. Dadah! Halo semuanya, saya Gina Rosalina Gunawan akan menjelaskan bab 2 interaksi masyarakat abad 21. Interaksi masyarakat abad 21 ditandai dengan konsep network society atau bisa disebutkan masyarakat jaringan, di mana teknologi informasi dan komunikasi atau bisa disebut TIK menjadi tulang punggung interaksi, menghilangkan batas fisik dan mempercepat pertukaran informasi. Interaksi ini bersifat global, terdigitalisasi dan menuntut etika digital. Karakteristik interaksi masyarakat abad 21 ini ada yang pertama, masyarakat jaringan. Interaksi sosial terhubung melalui jejaring teknologi digital. Kedua, digitalisasi dan virtual. Komunikasi tidak memerlukan pertemuan fisik dan sering terjadi melalui media sosial serta platform daring. Ketiga, globalisasi. Interaksi melintasi batas-batas negara, memfasilitasi pertukaran budaya dan ekonomi yang cepat. Keempat, kecepatan informasi. Akses informasi dan komunikasi berlangsung secara real time. Ketiga, prinsip interaksi dunia digital. Menurut Mike Rebel, interaksi di era ini perlu menerapkan 3 prinsip utama, yaitu respect, saling menghargai, sopan santun dalam berkomunikasi secara digital.
educate, pemahaman mendalam tentang cara menggunakan teknologi secara bijak. Dan yang ketiga, protect atau perlindungan, menjaga keamanan data pribadi dan privasi kita. Dampak interaksi abad 21 ini adalah positifnya kemudahan komunikasi, akses informasi ke seluruh dunia tidak terbatas, efisiensi pekerjaan, dan peluang ekonomi digital. Negatifnya, potensi ketergantungan teknologi, berkurangnya interaksi tatap muka, risiko keamanan data dan privasi kita. Interaksi ini menciptakan istilah warganet atau netizen yang menuntut keterampilan literasi digital agar dapat berinteraksi dengan aman dan produktif seperti yang dijelaskan dalam materi interaksi masyarakat abad 21. Fenomena ini yang sering dibahas dalam studi interaksi masyarakat digital abad 21 juga mencakup pergeseran pola interaksi ekonomi. Ya, terima kasih. Halo teman-teman, saya Grace Putri yang akan mempresentasikan kearifan lokal dan dalam kehidupan masyarakat. Pengertian kearifan lokal adalah nilai-nilai kebiasaan atau pengetahuan yang berkembang dalam masyarakat secara turun-temurun dan menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Kearifan lokal biasanya berkaitan dengan budaya, adat istiadat, serta cara masyarakat berinteraksi dengan lingkungan. Ciri-ciri kearifan lokal. Beberapa ciri-ciri kearifan lokal antara lain: 1. Bersifat tradisional dan diwariskan dari generasi ke generasi. 2. Berkaitan dengan lingkungan sekitar. 3. Mengandung nilai moral dan kebijaksanaan. 4. Dapat mempererat hubungan sosial masyarakat. Contoh kearifan lokal di Indonesia adalah gotong royong, musyawarah, sistem serbak di Bali, tradisi sedekah laut. Manfaat kearifan lokal adalah menjaga kelestarian lingkungan, memperkuat persatuan dan kebersamaan, menjadi identitas budaya daerah, dan mengajarkan nilai-nilai kehidupan seperti kerjasama dan tanggung jawab. Upaya melestarikan kearifan lokal dan hilang adalah mempelajari dan memahami budaya daerah, ikut serta dalam kegiatan adat, menghargai perbedaan budaya, dan mengenalkan kearifan lokal pada generasi muda. Jadi, kearifan lokal merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat yang harus dijaga dan dilestarikan. Sekian penjelasan dari aku. Terima kasih atas perhatiannya. Halo semuanya, saya Sofia. Di sini akan menjelaskan materi IPS tentang potensi dan tantangan Indonesia menjadi negara maju. Langsung saja, saya akan menjelaskan materinya. Yang pertama, potensi Indonesia menjadi negara maju. Yang pertama, ada bonus demografi. Indonesia memiliki populasi usia produktif yang besar, yang jika dikelola dengan baik melalui pendidikan dan lapangan kerja akan menggerakkan mesin ekonomi. Yang kedua, ada kekayaan sumber daya alam atau SDA. Kekayaan melimpah berupa bahan tambang seperti nikel, emas, dan batu bara, hasil laut, dan biodiversitas hutan tropis menjadi modal dasar pembangunan. Yang ketiga, ada posisi geografis strategis. Terletak di jalur perdagangan internasional Asia Pasifik, memberikan keuntungan logistik dan ekonomi. Yang keempat, ada energi terbarukan. Indonesia memiliki potensi energi panas bumi, surya, air, dan biodiesel yang besar untuk mendukung ekonomi hijau. Lalu ada tantangan menuju negara maju. Yang pertama ada kualitas sumber daya manusia atau SDM. Diperlukan peningkatan kualitas pendidikan, riset, dan kesehatan untuk mencapai standar negara maju, yaitu sekitar indeks pembangunan manusia lebih dari 0,8. Dan yang kedua ada pembangunan infrastruktur. Infrastruktur transportasi, energi, dan digital perlu diperluas ke seluruh wilayah untuk mendukung konektivitas ekonomi. Yang ketiga, ada ketimpangan ekonomi. Senjangan pendapatan dan distribusi ekonomi antar wilayah masih menjadi masalah serius. Yang keempat, ada tata kelola dan birokrasi. Reformasi birokrasi, pemberantasan korupsi, dan penyederhanaan regulasi diperlukan untuk menarik investasi. Yang kelima, ada pengelolaan lingkungan. Deforestasi, polusi laut, dan eksploitasi SDA permukiman menjadi tantangan dalam pembangunan berkelanjutan. I just had to let you know you're